Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini saya akan tampilkan proses distilasi alkohol pabrik spiritus alkohol Palimanan. Di dalam proses ini ada beberapa peralatan. Peralatan utama adalah kolom distilasi ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian alat penukar panas atau rekuperator ada 1 unit. Kemudian ada kondensor 1, 2, 3. Kemudian ada cooler 1, 2, 3, 4. Ini yang alat-alat utama. Kemudian perlu saya jelaskan pada PowerPoint kedua berikut. Apa distilasi dan yang didistilasi itu apa? 1. Distilasi adalah pemisahan sistem liquid-liquid berdasarkan perbedaan titik didih antara air H2O kurang lebih 101 derajat Celcius dengan etanol C2H5OH kurang lebih kisaran suhu 78-80 derajat Celcius. Itu tergantung kadar etanolnya. Makin tinggi kadar alkohol, makin rendah suhu titik didihnya. Kedua, liquid yang didistilasi adalah hasil fermentasi. Tetes setelah terjadi proses perubahan dari senyawa glukosa atau monosakarida menjadi alkohol yang berlangsung di dalam fermentor atau tangki fermentasi dengan fasilitas air pendingin agar suhu fermentasi diatur lebih kecil daripada 35 derajat Celcius. 3. Agar pemisahan dua liquid tersebut berjalan efektif atau optimal dan memperoleh etanol dengan kadar setinggi-tingginya, perlu diperhitungkan jumlah tray atau stick pada kolom. Untuk kolom kasar atau mass kolom jumlahnya sekitar 21 tray. Itu pabrik spiritus alkohol. Keempat, di samping itu diperlukan desain sistem pemisahan menggunakan 1 bubble cap atau 2 shift tray. Kemudian kelima, distilasi dilakukan secara bertahap dengan menggunakan kolom utama 1 mass kolom, 2 rectifier kolom, 3 verloop kolom, 4 output kolom, 5 first stacking kolom, 6 final kolom. Ini masih banyak menggunakan bahasa Belanda karena ini tinggalan Belanda pada waktu itu. Kemudian ini kami kenalkan recuperator atau alat penukar panas atau heat exchanger. Jadi vinase yang keluar dari mass kolom bagian bawah itu suhunya antara 101 sampai 104 derajat Celcius. Ini suhu tadi tidak dibuang cuma-cuma tapi digunakan untuk memanaskan hasil fermentasi, di mana hasil fermentasi suhunya tidak lebih dari 35 derajat Celcius. Jadi ini foto dari alat pemanas yang digunakan. Ini adalah masuk yang dari mass kolom, bottom mass kolom masuk, kemudian disirkulasikan ada 3. Kemudian ini baru dipompa ke tray nomor 20. Sedangkan vinasenya dibuang untuk bahan pembuatan pupuk. Distilasi mass kolom atau raw kolom. Untuk melakukan proses distilasi
yaitu pemisahan antara air dan alkohol dan bahan buangan vinase tetes, diperlukan energi atau panas, uap jenuh, tekanan rendah 38 sampai 4 bar G. Kemudian dua sumber energi adalah ketel uap, pipa api, tekanan rendah kurang lebih 8 bar G. Uap jenuh direduksi menggunakan steam reduction atau diatur sedemikian rupa sehingga mencapai tekanan 4 bar. Kemudian 3, raw column dipanaskan memakai uap tekanan 3,8 sampai 4 bar G atau sekitar 4 bar absolut, di mana di tabel bisa kita lihat suhu adalah 151,76 derajat Celcius dan latent heat atau panas laten 545,14 kilokalori per kilogram. Suhu di bagian bawah bottom atau raw column antara 101 sampai 104 derajat Celcius. Panas yang keluar dimanfaatkan panasnya atau energinya untuk memanaskan larutan fermentasi dari fermentor yang bersuhu 35 derajat Celcius melalui rekuperator atau penukar panas atau heat exchanger, sehingga suhu larutan fermentasi masuk ke tren nomor 20 mendekati suhu titik-titik alkohol, yaitu antara 78 sampai 80 derajat Celcius. Kemudian uap alkohol yang keluar dari tren nomor 21 dimanfaatkan untuk memanaskan alkohol di rectifier column melalui Verdamper. Verdamper adalah alat penguap dengan beberapa pipa yang sudah diperhitungkan sedemikian rupa. Kemudian uap alkohol yang keluar dari raw column kadar alkoholnya plus minus 40% volume per volume. Kemudian alkohol 40% ini dicuci di overloop column, di mana kadar alkoholnya turun menjadi 30% volume per volume. Maksud pencucian adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ikut di dalam liquid. Kemudian pada PowerPoint berikutnya, produk yang dihasilkan dari distilasi tahap 1 dari raw column atau mass column. Produk utama adalah alkohol teknis dengan kadar plus minus 40% V per V. Kemudian buangan atau vinase tetes suhu 100 derajat Celcius. Ini nanti pada video yang berikutnya akan dijadikan bahan untuk pembuatan pupuk organik cair. Dan kita berikan suatu kesimpulan bahwa PSA Palimanan paling unik di dunia. Kemudian silahkan pemirsa mengamati dan berilah komentar, like, subscribe. Terima kasih. Demikian yang sementara bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.